Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam Wassalatu wassalamu warahmatullahi ala wabarakatuh. asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada sore atau malam hari di Amerika Serikat dan pagi hari di Indonesia atau dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa mengudara untuk melakukan kajian kitab reguler lanjutan mingguan bersama Ustadz Mutahhir Arif, yaitu mengkaji kitab Madaris Salihin karya Ibnul Qayyim Jauziyah. Pada minggu lalu kita sudah membahas banyak tentang pengantar dari kitab ini, khususnya berbagai pendekatan tentang tasawuf, kemudian juga perdebatan soal tasawuf dan posisi pentingnya kitab ini di dalam hasanah Islam, dan juga kita sempat meninjau tentang sosok Ibnul Qayyim Jauziyah itu sendiri. Nah, untuk hari ini kita akan sudah masuk pada materi inti untuk chapter pertama mungkin, di mana topik yang akan kita bahas sungguh sangat padat, tapi nanti kita akan fleksibel sesuai dengan waktu yang kita miliki untuk 1 jam ke depan paparan dari Ustadz Mutahhir Arif, dan setelah itu seperti biasa kita akan membuka tanya jawab pertanyaan kepada seluruh peserta. Anda bisa menuliskan langsung di Zoom ini, di chat, ataupun bisa menuliskan di komen, atau bisa langsung menanyakan langsung melalui voice. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk hari ini ada 3 topik utama yang nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah mengenai makna ayat surat Al-Fatihah, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagaimana kita bahas pada minggu lalu, bahwa inti dari kitab Madaris Salihin, bahkan ini dijadikan subtitle di dalam kitab ini, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, atau ayat kelima dari surat Al-Fatihah, yang di beberapa terjemahan bahasa Indonesia sering diterjemahkan hanya kepada Engkaulah kami beribadah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan atau bertawakal kepada Allah. Nah, ini merupakan inti dari, beberapa ulama mengatakan ini merupakan inti dari surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah sendiri merupakan inti dari Al-Quran. Jadi ini beberapa ulama menyampaikan hal seperti itu. Nah, oleh karena itu ketika kita membahas Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, secara otomatis kita juga akan membahas kandungan surat Al-Fatihah itu sendiri, yang nanti akan dijabarkan secara gamblang dan terperinci berdasarkan kitab Madaris Salihin karya Ibnul Qayyim Jauziyah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, saya tidak usah berpanjang lebar untuk memberikan pengantar. Mari kita simak bersama paparan dari Ustadz Mutahhir Arif untuk topik yang kedua pada minggu hari ini. Silakan Ustadz. Terima kasih, Mas Imam Subhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qaidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma inna nas'aluka bismikal a'zam alladhi idza du'ita bihi ajabta wa idza su'ilta bihi a'tait. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Fa aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا طيبا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا أحدا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم آمين.
Bapak Ibu, hadirin dan hadirat, saudara dan saudariku, segenap peserta kajian online Kitab Madarijus Salikin yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang istimewa Amerika Serikat, yang semoga kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan berterima kasih setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat izin dan petunjuknya semata, kita dapat melanjutkan kajian kitab Madarijus Salikin pada pagi hari ini waktu Indonesia dan malam hari waktu Amerika. Teriring doa semoga kajian ini menambah khazanah ilmu kita tentang al-Islam, dapat memotivasi kita untuk melakukan tazkiyatun nufus yang pada akhirnya mengantarkan kita menjadi pribadi muslim yang bukan hanya meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekuasaannya, namun lebih daripada itu kita mampu mengaplikasikan segala tuntunan mulia dari Allah dan Rasul-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak lupa kita mengaturkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia sepanjang sejarah yang wajib untuk kita jadikan sebagai suri tauladan dalam mengarungi kehidupan kita menuju kebahagiaan dan keselamatan hakiki dunia dan akhirat. Ikhwani akhwati a'azzakumullah, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Imam Subhan selaku host dalam kajian online ini. Terima kasih kami kepada segenap pengurus PCIM Amerika Serikat, segenap orang tuaku dan para asatidzah, ustadzat yang mengikuti kajian ini. Di Indonesia sendiri ada sejumlah asatidzah yang kami lihat sedang mengikuti kajian ini. Ketua Pembina Yayasan Karantina Tahfidz Al-Quran Nasional Kuningan, Jawa Barat, Al-Mukarram, Al-Ustadz Ma'mun Al-Qurtubi Al-Hafiz, ahlan wa sahlan. Ada Ustadz Mahsan Jamil, ada Ustadz Mujahidin Sawajir, ada Ustadz Ismawan, dan para ikhwani akhwati yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu, seluruh peserta kajian Zoom ataupun media lainnya yang sedang mengikuti kajian kitab Madarijus Salikin. Falakum minni jazilas syukri wa taqdir. Terima kasih atas semua kepercayaan, semua perhatian. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengikhlaskan niat kita dan memberikan keberkahan dari setiap umur yang kita persembahkan untuk membuktikan iman dan amal saleh kita di jalan yang diridainya. Alhamdulillah, pada kesempatan pertama pekan lalu kita sudah memulai kajian kitab yang sangat baik ini, dan pada pertemuan kedua kita sudah mencoba untuk masuk pada muqaddimah atau pendahuluan dari kitab Madarijus Salikin. Kalau boleh saya share ya beberapa PPT yang sudah saya siapkan. Mas Imam bisa terbaca? Bisa Pak, jelas Pak. Ada slide-nya? Ya, bisa terlihat. Oh baik. Sedikit mengulas tentang pengarang kitab Madarijus Salikin. Ya, beliau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kitab Madarijus Salikin sesungguhnya merupakan kitab penjabaran
atau keterangan yang lebih rinci dari pengarang yang berasal dari buku kecil yang berjudul Manazilus Sairin, karya Abu Ismail Al-Harawi, seorang ulama yang hidup di abad ketiga. Sesungguhnya kitab Manazilus Sairin ini adalah kitab yang sangat berbobot, kitab yang luar biasa, namun banyak disalah tafsirkan oleh kalangan tasawuf. Sehingga Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang lahir pada abad ke-6, tepatnya pada tahun 691, itu kemudian menyusun kitab Madarijus Salikin ini sebagai reaksi ilmiah terhadap penjabaran-penjabaran yang terdapat penyimpangan di dalamnya. Tentu kitab Madarijus Salikin ini banyak penambahan dan penjabaran yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Madarijus Salikin yang judul aslinya adalah Madarijus Salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa keterarahan hidup manusia manakala menjalankan apa yang menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-Islam yang berpedoman pada Al-Qur'anul Karim. Sedang surah Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab, Ummul Quran, dan inti dari surah Al-Fatihah ada pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang kemudian ini yang menjadi dasar dan patokan dari pembahasan kitab Madarijus Salikin. Madarij bentuk jamak dalam bahasa Arab yang asalnya madrajah, dan artinya orang-orang yang berjalan. As-Salikin adalah orang yang sedang melakukan perjalanan. Sehingga dapat diartikan Madarijus Salikin adalah perjalanan orang-orang yang musafir. Perjalanan yang dimaksud di sini bukan perjalanan fisik lahiriah, tapi perjalanan hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap muslim hendaknya menyadari betul sebagai makhluk ciptaannya yang diwajibkan untuk menyesuaikan seluruh tindak tanduk kehidupannya ini agar sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perjalanan menuju ke sana ini sekali lagi bukan perjalanan tubuh yang tentunya akan hancur, tapi perjalanan hati. Nama asli dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu Muhammad. Jadi nama beliau adalah Muhammad, ayahnya Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub Az-Zar'i Ad-Dimashqi. Namun populer dengan nama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bapaknya dijuluki Qayyim al-Jauziyah karena Qayyim artinya penanggung jawab atau pengurus sebuah sekolah yang disebut Al-Jauziyah, yang merupakan wakaf dari putra Ibnul Jauzi, pengarang sejumlah kitab diantaranya Sayyidul Khatir. Jadi kalau suami itu adalah penanggung jawab dalam rumah tangga disebut Qayyim. Ibnu Qayyim al-Jauziyah punya dua anak yang dua-duanya adalah ulama besar. Yang pertama namanya Abdullah, sehingga kunyah beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah disebut Abu Abdillah, dan yang kedua Ibrahim, berarti namanya Ibrahim Ibnu Ibni al-Qayyim. Nah, salah satu murid Ibnu Qayyim adalah Ibnu Katsir. Iya. Jadi kita tentu familiar dengan tafsir Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir pernah memberikan kesaksian bahwa saya tidak pernah menemukan orang yang paling banyak melakukan sholat sunnah melebihi dari guruku, Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Subhanallah. Jadi kalau seorang mufassir, ahli tafsir, memberikan kesaksian terhadap satu keistimewaan dalam hal ibadah, itu menjadi hal yang luar biasa yang boleh jadi menjadi rahasia kesucian jiwa seorang ulama yang ikhlas. Jadi sekali lagi kalau ditanya apa rahasia tazkiyatun nafs bagi seorang Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang pertama mungkin karena ilmunya, dan yang kedua karena ibadahnya yang luar biasa. Nah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah
adalah murid yang sangat dekat ya kepada gurunya yaitu Ibnu Taimiyah. Jadi Ibnu Qayyim ini sangat dekat dengan Ibnu Taimiyah yang sangat cinta, sangat setia dan selalu membela sampai ikut di penjara seperti yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah, sedikit kalau kita membayangkan siapa itu Ibnu Taimiyah yang merupakan guru kesayangan Ibnu Qayyim, mungkin yang terbayang adalah seorang sosok yang sudah tua, ya, yang mungkin jenggotnya beruban, ya, karena memiliki sejumlah karya ilmiah berupa kitab-kitab yang terus akan menjadi khazanah umat Islam sampai kapanpun. Subhanallah, ternyata Ibnu Taimiyah itu wafat di usia 36 tahun. Iya. Ditambah lagi bahwa hidupnya banyak berpindah dari satu penjara ke penjara lain, sehingga tercatat dalam sejarah beliau tidak sempat menikah. Ya. Usia 36 tahun. Namun, mari kita lihat betapa usia yang bagi kita ini, di atas 40 tahun, 50 tahun, itu adalah waktu yang sangat singkat, tapi Ibnu Taimiyah mampu menghadiahi penghuni dunia ini dengan sejumlah kitab. Ada kitab Minhajus Sunnah yang sangat besar, tebal, berjilid-jilid, ya, untuk membantah orang-orang Syiah. Ada Dar'u Ta'arudil Aql, ada 9 atau 12 jilid untuk mengkanter teori-teori kaum filsafat. Ada Majmu' Fatawa yang hampir 2 meter, ya, karena 30 jilid. Ada kitab Al-Istiqamah, ada Iqtida' Shiratal Mustaqim. Yang kita ingin ambil pelajaran bahwa ulama tersebut waktunya sangat singkat, namun dapat mengarang kitab yang sangat berbobot dan pasti akan memberikan manfaat bagi umat sampai kapanpun. Nah, untuk menjadi evaluasi bagi kita yang diberi usia oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, apa yang sudah kita persembahkan ya buat umat, buat masyarakat. Nah, kembali ke pengarang kitab Madarijus Salikin, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ia juga menulis sejumlah kitab, antara lain Zadul Ma'ad yang sangat menonjol, itu ada 7 jilid yang berbicara tentang sejarah. Ya, bagaimana kitab Zadul Ma'ad itu memiliki keistimewaan. Ya, kalau tahun pertama dijelaskan bagaimana sholat, bagaimana perintah salat, tahun kedua dijelaskan sedetil-detilnya, ya, dengan keistimewaan cara beliau di dalam menuangkan ilmu beliau untuk dijadikan sebagai pelajaran bagi umat. Nah, beliau wafat pada malam Senin, ya, di Damaskus tahun 751, yang menurut cerita bahwa pemakaman beliau dihadiri oleh lautan manusia. Rahimahullahu wa askanahu fasihah jannati. Ikhwani akhawati fillah. Madarijus Salikin ini adalah kitab yang sangat berbobot, terdiri dari 3 jilid, ya. Sebentar. Kitab aslinya adalah seperti ini. Ini dikarang pada abad ke-6, ya, subhanallah. Namun diringkas oleh seorang ulama Mesir yang bernama Abu Hamid Al-Faqih menjadi 1 jilid. Lalu kemudian kitab mukhtasar dari Madarijus Salikin ini yang kemudian diterjemahkan. Jadi tidak heran kalau beberapa terjemahan seperti dari penerbit Al-Kautsar, terjemahan dari kitab Madarijus Salikin ini hanya seperti ini saja. Padahal asalnya ini 3 jilid. Ya. Nah, ternyata memang sangat jauh berbeda, ya, ketika kita merujuk ke kitab aslinya dengan pembahasan yang sedemikian rinci, mendetil, ya, dibanding terjemahan. Tapi apapun itu, ini merupakan satu karya yang patut kita syukuri, termasuk yang telah menerjemahkan kitab Madarijus Salikin ini. Kami tidak bisa mengelak untuk kemudian harus merujuk ke kitab aslinya, karena ada beberapa poin penting yang dapat
menjadi pertimbangan yang sangat mendasar dalam pembahasan firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadirin hadirat rahimakumullah. Madarijus Salikin ini berbicara tentang penjelasan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Secara global, ya, bahwa perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala itu bisa dalam bentuk iyyaka na'budu yang artinya ibadah, bisa juga perjalanan tersebut dengan iyyaka nasta'in, yaitu memohon pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga na'budu bentuk infinitifnya adalah ibadah dan nasta'in infinitifnya adalah isti'anah. Inilah dua jalan yang ditempuh oleh hati, oleh setiap hamba menuju Allah Azza wa Jalla. Sehingga sekali lagi terkadang berjalan menuju Allah melalui jalur ibadah, termasuk ibadah mahbah dan ibadah ammah, dan juga dengan jalur isti'anah, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sesungguhnya yang menjadi konsen Abu Ismail Al-Harawi dalam kitabnya Manazilus Sa'irin yang hidup tentu beberapa abad sebelum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini mengarang kitab Madarijus Salikin. Kesimpulannya adalah bahwa Madarijus Salikin adalah kitab yang berbicara tentang 100 perjalanan ataupun persinggahan hati menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya Allah mudah-mudahan Mas Imam kita diberikan umur panjang, diberikan kesehatan untuk bisa membahas satu persatu ini. Ya, terminal-terminal ya perjalanan hati kita menuju Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu kita bisa mendapatkan pencerahan bahwa betapa waktu ini sangat mahal untuk kita manfaatkan ya menuju kesucian hati yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. 100 terminal itu ada dalam dalam kitab Madarijus Salikin, termasuk terjemahan mulai dari Al-Yaqdhah, Al-Fikrah, At-Taubah dan seterusnya, yang sekali lagi ini berbicara tentang proses perjalanan yang sebagian ulama menyebutkannya lebih daripada 1000. Tapi kalau 1000 kebanyakan Mas Imam ya. Baik, kalau kita punya kitabnya, dan mungkin kawan-kawan di Amerika ada translate by English ya, di halaman 29 yang menjadi awal dari pembahasan kitab ini, itu memang mengangkat kandungan surah Al-Fatihah. Ya, betapa surah ini sangat agung. Bukan hanya karena kita ulang-ulangi selama 17 kali dalam sehari untuk sholat fardu, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah, ya, dengan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh surah Al-Fatihah, yang memang ya, menjadi kandungan dari Al-Quranul Karim secara menyeluruh. Nah, Al-Fatihah sebagai surah yang pertama ini mencakup berbagai tujuan seperti yang kita baca di mukaddimah kitab ini. Mengingatkan kita pada kesempurnaan dan kemuliaan manusia, ya, yang hanya bisa tercapai dengan dua hal. Yang pertama dengan ilmu yang bermanfaat serta amal yang soleh. Subhanallah, ini sudah menjadi satu poin yang sangat penting untuk kita hayati bersama, bahwa manusia yang ingin mulia tidak boleh lepas dari dua faktor ini. Memastikan bahwa ilmu yang kita pelajari, yang kita miliki ini adalah benar-benar ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua bahwa amal perbuatan kita itu adalah amal yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang baik, amal soleh. Dengan ilmu dan amal ini, seseorang bisa terantarkan pada titik kesempurnaan. Namun, tetap kita sadari bahwa titik kesempurnaan bagi manusia adalah ya bukan kesempurnaan yang total, ya, seperti kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang tanpa batas, tanpa kekurangan. Ilmu yang bermanfaat
adalah ilmu yang membuahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa saja yang kita dapatkan. Kalau itu mengantarkan kita kepada keyakinan bahwa kami ini adalah hamba yang lemah, kita ini adalah hamba yang hina, yang wajib untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Karena ada juga ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang semakin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu akan mengantarkan kita pada rasa takut. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama." Hanya saja yang dapat takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama atau orang-orang yang memiliki ilmu. Kalau ada rasa takut kepada Allah, itu yang mendorong kita untuk melakukan amal soleh sebaik mungkin dan sebanyak mungkin. Jadi kalau di hati ini ada rasa takut, maka akan bermunculanlah amal-amal soleh. Semua pintu-pintu kebaikan itu akan terbuka kalau di dalam hati ini ada khasyah, ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu sekali lagi harus kita pastikan bahwa ini mengantarkan kita kepada rasa takut, ya, bukan kita makin sombong atau semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu indikasi bahwa ilmu kita tidak bermanfaat. Mungkin saja ada ilmu yang ada manfaatnya tapi terlalu kecil, ya. Kalau tidak mengantarkan kita menjadi hamba yang bertakwa. Jadi kalau kita bertanya berapa banyak amal kita, adalah seberapa besar rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa besar rasa takut kita kepada Allah adalah seberapa banyak, seberapa bermanfaat ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita miliki. Kadar ilmu menentukan kadar rasa takut. Kadar rasa takut menentukan kadar amal. Jadi jika kita memiliki rasa takut, bergembiralah. Kalau kita masih bisa menangis di sepertiga malam terakhir, berbahagialah, karena itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Pada saat semua orang masih terlelap tidur, kita bisa bangun, kita bisa mengingat dosa-dosa masa lalu kita, itu berarti Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bangun, menengadah, bermunajat dan bertobat, ya, dengan penuh kekhusyuan. Rasa takut itu memiliki beberapa indikasi. Yang pertama adalah ampunan. Kalau ada rasa takut, Allah pasti akan memberikan maghfirah kepada kita. Iya, dunia akhirat. Nah, kita teringat pada sebuah hadis yang sahih tentang seorang laki-laki yang berprofesi sebagai penggali kubur. Iya. Sampai di situ biasa-biasa saja. Banyak orang yang memiliki pekerjaan setiap hari sebagai penggali kubur. Tapi ternyata tidak ada orang yang tahu bahwa dia itu kalau malam hari menggali kuburan tersebut untuk dicuri kain kafannya. Dicuci lalu dijual kembali. Itu dilakukan bukan sehari, bukan sepekan, tapi bertahun-tahun. Tanpa ada yang tahu bahwa dia memiliki dosa yang sangat keji seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Orang ini ketika merasa bahwa ajalnya sudah dekat, menjelang wafat, muncul rasa takut. Bagaimana saya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dosa yang saya lakukan bertahun-tahun ini? Iya. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kalau dia susah, dia gelisah, dia marah, dianggapnya ada orang yang sengaja melakukannya. Dia lupa mengembalikan bahwa ini adalah akibat kesalahan saya, dosa saya. Nah, orang yang memiliki rasa takut adalah orang yang kemudian akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam alaihissalam hanya dengan satu kali berdosa dikeluarkan dari surga. Hanya karena memakan buah khuldi dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita yang memiliki banyak pelanggaran, banyak dosa? Imam Hasan Al-Basri pernah bertemu dengan seorang kakek lalu bertanya, "Berapa usia Anda?" Kakek menjawab, 60 tahun.
Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, yang tersisa lebih sedikit dari yang sudah berlalu. Kalau umurmu sekarang 60 tahun, berarti jatah kesempatan untuk kamu hidup itu sudah semakin kecil. Istilah orang sudah bau tanah. Sementara yang kamu sudah lewati itu sudah sangat panjang. Apa yang terjadi? Kakek itu gemetar. Famal hila. Kalau begitu apa solusinya? Apa yang harus saya lakukan? Al-Hasan Al-Basri mengatakan, perbaiki sisa usia yang sedikit dengan amal soleh, agar Allah memperbaiki yang lalu dengan maghfirah, dengan ampunan. Allahu Akbar. Bagaimana memperbaiki masa lalu yang 60 tahun, yang mungkin banyak dosa, yang kita tidak tahu apakah Allah sudah memaafkan, memberikan ampunan kepada kita akan dosa-dosa itu atau tidak. Bayangkan saja kalau dalam satu hari kita melakukan satu dosa. Ini dalam satu hari, 1 kali 24 jam. Dan mungkin bukan satu dosa, mungkin 2, mungkin 20. Kali sebulan, kali 365 hari dalam 1 tahun. Kalau kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala punya usia kepala 4, kepala 5, apalagi lebih daripada itu, dapat kita membayangkan bahwa bagaimana mempertanggungjawabkan semua kesalahan dan kelalaian serta pelanggaran itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kisah, seorang ibu yang didapati menangis karena berduka ketika ditanya, kenapa anaknya meninggal dunia. Anak bayi ketika ditanya berapa usianya, 60 tahun. Ternyata orang hidup di zaman dulu memang umurnya panjang-panjang. Tidak heran kalau Nabi Nuh alaihissalam usia dakwahnya saja sudah 950 tahun. Iya. Kepada ibu itu dikatakan, Bu, nanti ada orang di dunia ini usianya hanya 60 tahun saja sudah wafat. Apa? 60 tahun itu sudah, ya seperti anak saya, tidak. 60 tahun itu sudah tua, sudah berubah, giginya sudah banyak yang tanggal, sudah lemah, ya sudah kakek-kakek lah, atau nenek-nenek. Spontan ibu itu mengatakan, wallahi demi Allah, kalau umurku hanya 60 tahun saja, niscaya akan aku habiskan untuk ruku dan sujud semata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi ibu itu, 60 tahun itu sangat singkat, karena umurnya tentu jauh lebih panjang. Anaknya saja 60 tahun. Nah, bagaimana menata diri kita ke depan, yang kita tidak tahu kapan ajal menjemput, itu menjadi konsen kita, perhatian dan kewajiban kita untuk melakukan muhasabah. Adakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan terhadap dosa yang menjadi jalan keselamatan dan kemuliaan kita di akhirat nanti. Kita lanjut, bagaimana kisah pendosa tadi. Menjelang wafat dia mengumpulkan anak-anaknya. Lalu dia bertanya kepada mereka, Ayu abin ana lakum. Anak-anakku semua, putra-putriku, menurutmu aku ini sebagai ayahmu seperti apa? Anaknya tidak ada yang tahu dan menilai bahwa ayahnya itu adalah ayah yang baik. Khairu abin. Kamu adalah sebaik-baik ayah yang bertanggung jawab terhadap keluarga, yang mencari nafkah. Tapi dia tidak tahu apa yang dilakukan pada malam hari oleh sang ayah yang melakukan dosa tersebut. Lalu beliau pun mengatakan, idza ana mittu fa'ahriqun. Anak-anakku, kalau saya nanti sudah mati, bakar saya. Sumadharruni fil yammi fi yawmin asif. Kemudian kalau sudah menjadi abu itu tebar di pantai-pantai, khususnya ketika angin bertiup dengan kencang. Fa wallahi demi Allah, la in qadirallahu alayya, kalau Allah sanggup menghidupkan saya lagi, membangkitkan saya lagi, la'adzabani adzaban ma 'adzaba bihi ahad minal alamin. Pasti saya akan disiksa dengan siksaan yang paling pedih, yang tidak ada satupun orang di dunia ini yang disiksa dengan seperti itu. Itu karena rasa takutnya akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia membayangkan bahwa dosa yang dilakukan ini bukan dosa biasa.
Sepintas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa lelaki itu bodoh, ya, karena dia tidak tahu bahwa Allah sanggup untuk membangkitkannya dalam keadaan bagaimanapun. Dalam lanjutan hadis tersebut, Allah ternyata dapat menghidupkan orang itu dengan sangat mudah. Dia perintahkan bumi, kumpulkan semua debunya, dia perintahkan laut, kumpulkan semua itu bekas-bekas abu dari jenazah yang dibakar tadi. Lalu kembali dia dihidupkan. Lalu ditanya, "Mahamalaka ala hadza?" Apa yang mendorong kamu untuk berwasiat kepada anakmu untuk membakarmu dan menebarkan abu ini ke banyak tempat? Dia bilang apa? "Makhafatak." Aku takut kepadamu ya Allah. Karena persoalanku padamu adalah persoalan yang besar. Bukan dosa kecil. Bukan sehari, bukan sepekan, 2 pekan, tapi di bertahun-tahun. Tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa betul yang menjadikan dia berwasiat seperti itu, "Makhafatak," karena aku takut kepadamu ya Allah. Lalu Allah pun menjawab, "Ghafartu lak." Wahai hambaku, semua dosamu aku ampuni. Allahu Akbar. Ini memberikan motivasi bagi kita untuk selalu raja, selalu optimis terhadap kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ampunannya. Selama seseorang itu punya rasa takut, ya, akan siksa neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jaminan maghfirah dan ampunan. Ampunan itu adalah mahkota bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim sejati bukan muslim yang tidak punya dosa, tapi muslim sejati adalah muslim yang apabila berdosa, idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, kalau mereka melakukan kekejian atau menzalimi diri mereka, zakarullah, mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastaghfaru lidzunubihim, dan beristighfar atas dosa-dosa mereka. Yang tidak diampuni itu adalah orang berani melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempelajari agama tapi untuk mempermainkan kebenaran atau memutarbalikkan fakta, ya, dan seterusnya. Kalau orang yang takut kepada Allah, pasti dia akan selalu berhati-hati. Orang yang takut pada Allah, dia tidak mau berdusta, tidak mau mencuri, tidak mau berzina, dan seterusnya. Itu yang pertama, bahwa rasa takut itu berarti ada jaminan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, dan ini yang paling tinggi, yang paling besar, yaitu surga. Tidak ada orang yang tidak mencita-citakan surga. Tidak ada orang yang tidak menjadikan surga itu sebagai angan-angan, sebagai cita-cita tertinggi dalam kehidupan ini. Dan surga itu akan diberikan kepada orang yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada janji dan jaminan yang lebih mulia, lebih tinggi daripada surga? Tidak ada. Itulah yang paling kita idam-idamkan. Dan janji ini diberikan bukan oleh siapa, tetapi diberikan janji dan jaminan ini dari pemiliknya langsung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Jadi sesungguhnya kalau kita melakukan muhasabah, introspeksi dalam setiap aktivitas kita sehari-hari, untuk apa kita lakukan semua ini? Untuk surga. Kita salat 5 waktu, kita sempurnakan dengan rawatib. Untuk apa semua itu? Supaya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke surganya yang penuh dengan kenikmatan. Untuk apa kita berlama-lama tilawah Quran? Untuk apa kita menghafal Al-Quran? Untuk apa kita mempelajari kandungan isi Al-Quran? Itu supaya kita mendapatkan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga. Untuk apa kita menangis di keheningan malam? Untuk apa kita bertaubat dengan taubatan nasuha? Untuk apa kita berbakti kepada kedua orang tua semaksimal kemampuan kita? Itu karena kita percaya bahwa di balik ini ada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa surga. Maka kita mencari surga dengan cara apapun. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan surga itu kepada orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut akan siksanya. Ikhwani akhwati fillah,
Ini bukan janji uang 1 miliar, 2 miliar. Tapi ini adalah janji berupa surga. Di mana semua orang selalu berdoa dan meminta, ya Allah, izinkan saya untuk menikmati janjimu di surga nanti. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengijabah doa kita dan memasukkan kita sebagai ahli surga. Allahumma amin. Bagaimana kita mendapatkan rasa takut? Dalam muqaddimah kitab Madarijus Salikin kita sudah diantarkan bahwa kalau kita ingin punya rasa takut, kita harus belajar, kita harus membaca, kita harus punya ilmu, karena buah dari ilmu melahirkan rasa takut, dan rasa takut itu yang mendorong kita untuk banyak beramal soleh. Sekali lagi, banyak ilmu, banyak keberkahan dari pengetahuan, itu yang mendorong kita untuk semakin dekat pada Allah, yang kemudian amal kita akan semakin banyak. Berapa besar amal kita, itu sesuai dengan kadar rasa takut. Sekali lagi, kesempurnaan kita sebagai manusia dengan dua hal. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua, amal saleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah yang sangat pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ini disebutkan di dalam muqaddimah Madarijus Salikin. Surah ini untuk menjadi pelajaran. Demi masa, demi waktu asar, demi waktu yang sangat pendek ini. Sebuah peringatan dari Allah untuk mengajak kita merenungkan setiap detik kehidupan yang kita lalui. Selanjutnya, innal insana lafi khusr. Semua manusia tanpa kecuali. Kalau hanya sebatas itu saja, semua manusia mengalami kerugian. Ya. Kalau ayatnya berhenti sampai di sini, celaka kita. Untunglah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempurnakan ayatnya dan memberikan pengecualian kepada orang yang memiliki 4 kualifikasi. Siapa yang dikecualikan dari kerugian? Orang yang sudah bersungguh-sungguh, orang yang sudah bekerja keras, banting tulang, menghabiskan segala energi, waktu, pikiran, hidup di dunia berpuluh tahun, tapi kemudian akhirnya rugi di akhirat. Subhanallah, ada 4 orang atau 4 sifat yang dikecualikan. Yang pertama, siapa yang dapat menyempurnakan kekuatan ilmiahnya dengan iman? Ya, kita kembali lagi tadi, antara ilmu yang bermanfaat, itu dapat tergambarkan dengan keterpenuhan hati dan batin kita dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, wa amilus salihat, yang menyempurnakan amaliyahnya dengan amal saleh. Bukan hanya sebatas itu, iman dan amal saleh yang istilah seorang ustadz bahwa kalau begitu hanya menikmati keimanannya sendiri. Tidak. Kita harus menyempurnakan kekuatan yang lain dalam bentuk nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi intinya ada dua sifat yang untuk diri kita, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan ada 2 untuk orang lain, yaitu wa tawassaw bil haqqi, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan menasihati dalam kesabaran. Kalau tidak rugi pasti untung. Ya, dan kalau Al-Quran bicara tentang untung, orang-orang yang memiliki keberuntungan, itu bukan masalah materi, bukan masalah uang, tapi ini adalah masalah keuntungan yang sebenarnya. Manusia rugi karena gagal memiliki kesempurnaan, gagal belajar, gagal mendapatkan ilmu, akhirnya gagal untuk beramal, melakukan apa yang menjadi petunjuk dan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin juga gagal untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Sekali lagi, amanu berarti batin yang baik, ya, dengan keimanan, dan yang dari luar adalah amilus salihat, nampak dalam ucapan dan perilaku, dan itu adalah lahiriah yang seharusnya tercermin dari setiap pribadi muslim dan muslimah, bahwa ucapan dan tindakannya itu sesuai dengan keimanan yang ada di dalam hati. Jadi perbuatan yang penuh dengan amal saleh, ucapan yang juga merupakan perbuatan, sekali lagi harus mencerminkan bahwa kita ini adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, itu belum cukup, ya, kecuali kita memperbaiki orang lain. Jadi
sangat disayangkan. Ya mohon maaf kalau ada orang tua yang menikmati ibadahnya, rajin berjamaah, tapi dia tidak pernah memperhatikan bagaimana lingkungan putra-putrinya. Iya. Mungkin pertama datang di masjid tapi putrinya belum bangun. Atau dengan dasar, anak saya kasihan, masih kecil dan seterusnya. Padahal sudah balik. Padahal amalnya sudah dicatat oleh malaikat. Ini adalah kekeliruan. Iya. Sehingga sebagai muslim sejati yang memahami bahwa keuntungan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkannya seseorang dari kerugian adalah orang yang baik lagi memperbaiki orang lain, wabil khusus orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita. Pasangan kita, suami, istri, anak-anak kita dan seterusnya. Orang yang tidak rugi adalah orang yang baik dan terus memperbaiki. Setiap orang berjuang untuk memperbaiki diri dulu, lalu memperbaiki orang lain. Jadi ada orang yang sibuk memperbaiki dirinya saja, tapi dia tidak mau peduli dengan orang lain. Itu juga tidak lepas dari kerugian. Tapi yang lebih celaka barangkali, orang yang sibuk memperbaiki orang lain, lalu dia luput atau lupa untuk memperbaiki dirinya. Nah ini orang yang pertama disiksa di neraka lebih cepat atau lebih dahulu dari penyembah berhala, seperti dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada penjelasan akhir dari surah ini, yang mungkin juga bagian terakhir dari kajian kita, nasihatkan kebenaran wa tawassaw bil haqqi. Ini artinya supaya orang paham bahwa seharusnya kita itu menegakkan sholat ya pada waktunya. Tapi penyampaian ini baru bersifat kognitif. Seseorang mampu menekuni amal tersebut, ibadah tersebut apabila memiliki kesabaran. Ya. Jadi nasihat kesabaran ini satu paket ya dengan nasihat kebenaran. Sekali lagi, tidak ada ibadah yang kita lakukan, tidak ada amal soleh yang dapat kita kerjakan, kecuali pasti banyak tantangannya. Dan itu membutuhkan kesabaran di dalam menjalaninya. Bagaimana solusi agar kesulitan beramal bisa hilang? Bersabar. Jadi kalau ada yang mengatakan, saya tahu sih baca Al-Quran itu pahalanya besar, setiap huruf dibalas 10 kali lipat. Saya tahu bahwa bangun tengah malam itu berarti Allah akan mengangkat derajat kita ke tempat yang mulia. Tapi berat. Kita cukup mengatakan, kamu hanya butuh sabar. Semua yang amal soleh dan ibadah itu apabila kita lakukan dengan kesabaran, insya Allah kita akan dapat melakukannya. Sekali lagi, nasihat kebenaran membuat orang lebih paham, lebih pintar, dan nasihat kesabaran membuat orang lain mau beramal. Para ulama mengatakan, kalau kamu sudah punya sabar, berarti kamu memiliki semua amal. Subhanallah. Jadi kalau ada kesabaran, insya Allah akan banyak pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu amal soleh itu akan terbuka. Seringkali kalau dalam terminologi kita sehari-hari, sabar itu diam, sabar itu menahan diri, sabar itu ketika seseorang tidak bereaksi, atau lebih pada menerima takdir Tuhan kalau itu adalah merupakan musibah. Padahal dalam ajaran agama kita, sabar itu, sebagaimana penjelasan ulama, terdiri dari 3. Sabar yang pertama dalam menjalankan perintah Allah. Kita bisa sholat, kita bisa mengeluarkan zakat, berpuasa dengan sempurna apabila kita punya sabar. Yang kedua, untuk meninggalkan larangan. Kita tahu ini adalah sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hanya dengan kesabaran baru kita dapat meninggalkannya. Dan yang ketiga, ketika kita menjalani musibah. Jika Allah ingin memberikan kepada seseorang untuk punya amal yang banyak, pasti Allah memberikan kesabaran yang banyak pula kepadanya. Ini bisa dicatat. Jika Allah ingin memberikan seseorang amal yang banyak, pasti dia diberikan kesabaran yang banyak. Kalau Allah mau menjauhkan seseorang dari semua kejahatan, itu pasti Allah pula memberikan kesabaran kepadanya. Jadi patokannya itu. Kalau sabar berarti insya Allah akan banyak kebaikan yang kita lakukan dan semakin banyak dosa dan pelanggaran yang dapat kita tinggalkan. Dengan kata lain, sabar mengubah wacana menjadi tindakan atau mengubah ilmu menjadi amal. Bukan sekedar teori semata. Sekali lagi, semua ibadah yang kita
lakukan, ya membutuhkan kesabaran, ya sesudah kita mendapatkan pencerahan dalam bentuk at-tawasi bil haq. Tidak ada orang yang paling tangguh di dunia ini selain orang yang sabar. Maka kita diwajibkan untuk memilikinya. Kita harus kuat karena kita punya potensi untuk memiliki kesabaran. Jangan sampai kita dikalahkan oleh berbagai pesona duniawi, godaan-godaan yang dapat menjadikan kita tergelincir tanpa kita sadari. Kita satu kali lagi punya kekuatan, yaitu sabar. Orang yang tidak dapat beramal dengan banyak itu pasti sabarnya kecil. Dan orang yang tidak mampu menghalangi atau tidak dapat meninggalkan larangan-larangan Allah, itu berarti dia juga punya sabar yang kecil. Sekali lagi, Ibnu Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin ini menekankan bahwa amanu memperbaiki batin kita, wa amilus salihat berarti memperbaiki lahiriah kita, dan itu adalah merupakan kebaikan personal. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, ini dijelaskan dengan sangat indah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sebagai upaya untuk memperbaiki masyarakat kita. Terakhir, anjuran dari mualliful kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, mari kita luangkan waktu untuk mempelajari Al-Qur'an. Ya, bahwa setiap orang selalu ingin melepaskan diri dari kerugian. Kita tidak mau dong menjadi orang yang rugi di dunia, lebih-lebih rugi di akhirat. Maka kita diwajibkan untuk mengerahkan semua potensi kita untuk mempelajarinya dengan baik dan dapat mengamalkan apa-apa yang menjadi petunjuk Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai tujuan-tujuan yang tinggi. Mari kita pahami Al-Qur'an, kita pelajari, kita tadabburi kandungannya. Karena tidak ada yang memberikan maslahat yang hakiki selain Al-Qur'an. Dan di dalam Al-Qur'an insyaallah semua sudah ada segala faktor yang dapat mengantarkan kita kepada manfaat yang sesungguhnya. Tidak cukup mencari maslahat itu hanya dengan otak, sebab seandainya bisa maka tidak perlu ada wahyu. Al-Qur'an hadir untuk menjadi asupan, untuk menjadi pedoman bagi setiap orang yang mencari kedamaian jiwa, mencari kekuatan hati, ya, dan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebagai bukti betapa Al-Qur'an, ya, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, ya, ini merangkum banyak hal, ya, termasuk perundang-undangan, ya. Jadi ada seorang pakar perundang-undangan dari Amerika yang membawa kitab atau membawa buku tentang aturan perundang-undangan waris di Amerika. Ternyata ketika mendapati Al-Qur'an yang membahas tentang waris itu hanya 2,5 lembar saja. Itu tertegun bahwa betapa Al-Qur'an ini sangat efektif, ya. Manusia dengan segala kemampuan otaknya, ya, dia kerahkan untuk bisa memberikan maslahat, ya, khususnya tentang waris. Ternyata Al-Qur'an begitu sangat apik, sangat indah, sangat efektif untuk memberikan gambaran tersebut. Begitu juga, ya, dengan fenomena undang-undang peminum khamar, ya, pemabuk, yang kalau di dalam Islam cukup dicambuk, dan ternyata di punggung setiap orang itu terdapat saraf yang bisa menghilangkan adiksi ataupun membuat orang tidak kecanduan. Pembunuh harus dibunuh, hukum qisas. Kalau undang-undang manusia kadang dengan dipenjara 10 tahun, 20 tahun dan seterusnya. Pencuri potong tangan dan dijamin dia tidak akan mengulangi perbuatan itu. Dan seterusnya, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman kepada kita dan motivasi yang cukup untuk kita mengamalkan apa yang kita pelajari, sehingga apa yang menjadi kesempurnaan manusia terhindar dari kerugian dunia dan akhirat itu dapat kita capai dengan 4 kualifikasi yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr, yaitu iman, amal saleh, dan saling berpesan dalam kebenaran
dan berpesan dalam kebenaran dan kesabaran. Oleh Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, andai Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an kecuali surah Al-Asr, maka cukuplah surah Al-Asr ini sebagai panduan yang menjadikan manusia itu selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Demikian yang sempat kami sajikan sebagai pendahuluan dari kitab Madarijus Salikin. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Mutahhir Arif atas penjelasan dan paparannya yang saya kira sangat mendalam dan memperkaya bukan hanya pengetahuan kita, tapi juga memperkaya batin kita, terutama bagaimana kita memaknai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi di dalam paparan beliau sedikit dijelaskan juga bahwa bagaimana ilmu yang bermanfaat itu adalah yang bisa mengantarkan kita kepada rasa takut. Dan output dari rasa takut itu adalah amal. Ini kemudian diperas lagi di dalam surat Al-Asr, di mana semua orang itu pada hakikatnya rugi kecuali 4 karakter atau 4 sifat yang tadi juga sudah dijelaskan oleh beliau secara panjang lebar, yaitu orang yang beriman, kemudian juga orang yang beramal soleh, dan saling menasihati di dalam kesabaran dan kebaikan. Baik Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah dimanapun berada, kita akan membuka sesi tanya-jawab. Saat ini sudah ada beberapa penanya, baik melalui chat di Zoom maupun di Facebook, dan juga yang akan bertanya langsung. Nah, kita akan mendahulukan yang akan bertanya langsung terlebih dahulu, nanti akan saya bacakan yang melalui chat, baik yang ada di Facebook maupun di Zoom. Sudah ada yang mengangkat tangan, Pak Toha dari Washington DC. Silakan, Pak Toha. Ya, terima kasih Ustadz Imam Subhan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Seharusnya kita summer ini udah di pondoknya Imam Samsi ini, ya. Betul. Untuk summer camp, tapi Allah, iya di Connecticut. Tapi Allah berkendala. Ustadz, terima kasih atas kajiannya, sungguh menarik sekali. Cuma saya pengen bertanya singkat saja Ustadz. Ini fenomena yang terjadi saat inilah ya. Selama kita sholat itu kan Ustadz ya, dan barusan kita tadi habis sholat Jumat di sini, dan itu realita terjadi yang kita hadapi. Selama ini kita sholat dari kecil dulu waktu kita sekolah di TK sampai tahun lalu, imam kita bilang rapatkan shop, gitu kan, luruskan dan sebagainya. Kalau ditanya kenapa harus didapatkan, karena takut sela-selanya diisi setan. Nah, sekarang kebalikan Ustadz, sekarang jarangkan shop, bayangin, ya kan? Sekarang imamnya bilang kalau belum jarang katanya nggak mau mulai gitu ya. Bahkan ada satu jamaah kita Ustadz dari police officer yang ada di Washington DC, dia nggak mau sholat di kita karena imamnya selalu jarangan shop, dan dia mencari masjid yang tidak menjarangan shop karena dia bertentangan dengan hadis katanya. Dan ada satu masjid kecil dia ada di Maryland ini yang sholatnya seperti biasanya rapat dan lurus. Kalau masjid-masjid yang lain kan menjarankan shop. Ustadz, ada jamaah kita berseloroh kalau gitu, yang dulu rapatkan shop takut diisi syaitan, tengah-tengahnya berarti syaitan menang dong sekarang. Bagaimana kita menjelaskan fenomena ini Ustaz? Terlepas dari memang itu kehendak Allah ya, terlepas dari itu kita menjaga kesehatan COVID dan sebagainya ya. Bagaimana kita harus menjelaskan kepada anak kita kalau kita berjamaah atau kepada teman kita berkaitan dengan fenomena yang sangat memusingkan ini Ustaz. Terima kasih Ustaz, terima kasih Ustaz Imam Subhan atas waktunya. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Pak Toha. Jadi Pak Toha bertanya bagaimana ini konsep social distancing dalam sholat ini Ustaz. Yang dulunya nggak boleh social distancing, malah harus merapat saat ini karena pandemi. Nah ini penjelasan fikih, penjelasan syariah, atau penjelasan apa ini Ustaz? Mungkin nanti Ustaz bisa jelaskan secara gamblang. Terutama memang ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu Ustaz.
kalangan anak muda yang mungkin bagi kita juga tidak mudah untuk menjawabnya. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudaraku Pak Toharudin di Washington DC ya. Memang ini menjadi fenomena yang sehari-hari kita hadapi khususnya di masa pandemi ini. Dan saya yakin kita semua sudah mengikuti banyak kajian dan pandangan para ulama ya seputar fikih sholat berjamaah di masa pandemi ini. Ya syukur-syukur kita sudah bisa ke masjid, ada social distancing, ya sesudah kita bertahanus di rumah masing-masing ya. Memang secara fikih ya bahwa sholat itu harus rapat, harus lurus, dan itu punya hikmah yang sangat besar. Tapi ketika kita diperhadapkan pada satu kenyataan bahwa ini sangat berbahaya, kalau kita rapat, terjadi kerumunan, maka penularan COVID-19 itu bisa semakin besar. Sehingga berlaku kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadat itu harus didahulukan daripada mendapatkan manfaat. Kalau kita bisa ke masjid, alhamdulillah, mudah-mudahan itu benar apa yang menjadi jaminan salat berjamaah lebih dapat pahala lebih banyak ya, 25 atau 27 kali lipat. Tapi karena memang protokolnya mengharuskan kita berjauhan, itu juga menjadi satu fenomena yang harus kita patuhi ya. Ditambah lagi dengan kaidah ma la yudraku juluhu la yutraku kullu. Apa yang kita tidak dapat semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Jadi kalau memang kita bisa mematuhi protokol, bisa cuci tangan, bisa pakai masker, segala macam dan sampai di masjid, ya bukan berarti semuanya itu kita abaikan karena menghindarkan diri dari bahayanya. Ya. Insya Allah dengan pendekatan yang lembut, ya semua pihak pasti akan memahami itu bahwa toh apa yang menjadi tujuan dari semua aturan-aturan ini adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan kita dan orang lain. Ya, apalah artinya ya kita harus mempertahankan ego, tapi justru itu menjadikan umur kita semakin pendek atau amal soleh kita harus terhenti karena penyakit yang sedemikian berbahaya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kita dari segala bahaya. Oke, syukur Ustaz, jazakumullah. Terima kasih Ustaz Imam Fulan. Ya. Terima kasih Pak Toha. Baik, ada pertanyaan melalui chat di Zoom ini. Ini terkait dengan persoalan takut dari Ibu Ratih Damayanti dari Seattle. Beliau bertanya bagaimana kalau dalam beribadah dan berinteraksi kepada Allah lebih banyak hadir rasa cinta daripada rasa takut. Apakah kurang tepat dan harus dirubah? Mohon pencerahannya. Nah, ini mungkin juga terkait dengan konsep takut ini Ustadz, karena banyak sekali mungkin kita salah memahami konsep takut ini, karena takut ini kalau di dalam konsep secara bahasa di Indonesia itu kan seperti misalnya kita menghadapi ketakutan terhadap benda-benda yang menakutkan, kayak gitu kan. Nah, itu takut seperti apa di dalam konsep kita takut kepada Allah gitu. Nah, ini juga nanti lebih banyak hadir rasa cinta, dari antara cinta dan takut, gimana ini relasinya nih Ustadz kita di dalam beribadah? Karena seolah-olah kalau kita takut tidak ada rasa cinta, karena kita takut kan, kalau takut kan mendekat Ustadz, menjauh Ustadz, tapi kalau cinta kita pengen mendekat, nah itu dia. Nah ini konsep salah memahami atau pemahaman yang seperti apa yang tepat untuk memahami rasa takut ini agar tidak bertentangan juga dengan rasa cinta, begitu Ustadz. Silakan Ustadz. Terima kasih Ibu Mayati ya di Seattle. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta dan takut ini adalah amal hati yang merupakan indikasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta yang mendorong kita untuk senantiasa melakukan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki sifat kita, memperbaiki seluruh amal kita. Dan rasa takut yang menjadikan kita semakin waspada dan berhati-hati untuk tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah dua sifat yang sangat berhubungan ya, berkolerasi. Orang yang cinta kepada Allah pasti tidak mau melakukan hal yang
dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah substansi rasa takut. Sebaliknya, orang yang memiliki rasa takut untuk tidak mendapatkan siksa Allah, itu adalah orang yang senantiasa melakukan kebaikan secara maksimal karena dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih Ustadz jawabannya. Kita lanjut pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bapak Paul Rojali melalui Facebook. Beliau bertanya, kadang ada ungkapan bahwa sabar itu ada batasannya, Ustadz. Nah, di mana batas kesabaran itu, Ustadz? Jadi apakah ada batas ini? Karena orang sabar ada batasnya, seperti itu, Ustadz. Gimana, Ustadz? Jelaskan ya, Ustadz. Ya, ini satu istilah yang sering kita dengarkan ya di tengah masyarakat. Orang yang seperti tertekan atau suatu saat akan menunjukkan bahwa kesabaran itu suatu saat akan hilang. Subhanallah, tidak. Sabar itu iman. Sabar itu iman. Dan karena iman itu tidak ada batasnya, maka kesabaran pun tidak ada batasnya. Kesabaran itu bukan sekedar menahan diri sesaat untuk batas tertentu bisa lepas ya, lepas kendali, tidak. Iman demikian. Karena itu maka kita diwajibkan untuk mencontoh para nabi, wabil khusus ulul azmi, dalam kesabaran. Wasbir kama sabara ulul azmi, milikilah kesabaran seperti sabarnya para ulul azmi. 5 para nabi yang mulia. Ya. Beliau yang mendapatkan ujian dan tantangan dakwah yang luar biasa, justru kita ini diwajibkan untuk menjadikan itu sebagai cerminan. Di akhir surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Tidak cukup dengan itu. Kalau masih ada keinginan untuk berontak, kita disuruh kekang itu, sabarkan dirimu. Kesimpulannya, kesabaran tidak ada batasnya. Selama kita beriman dan mengharapkan balasan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, maka kesabaran itu senantiasa kita minta kepada Allah supaya kita diberikan kekuatan di dalam diri kita. Sabar tidak ada batasnya, sebagai iman juga tidak ada batasnya. Dan orang di akhirat nanti ketika disambut oleh para malaikat, bukan dengan sambutan selamat karena kamu sudah berinfak sekian miliar, kamu sudah menunaikan ibadah haji puluhan kali. Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untukmu atas kesabaranmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bersabar. Amin. Amin. Insyaallah, Ustaz. Baik, silakan Bapak dan Ibu. Kalau masih ada pertanyaan, bisa langsung dituliskan di komen Facebook ataupun chat di Zoom, atau mungkin bisa raise hand, mengangkat tangan langsung melalui Zoom. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sambil menunggu, baik, kita sudah punya pertanyaan dari Bang Duta. Silakan, Bang Duta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tuhan, terima kasih Ustaz. Ini cucu lagi rame nih. Aduh, alhamdulillah. Ini karena Mas Toha sudah buka soal COVID nih Ustaz nih. Oh begitu. Masa ada isu juga soal COVID ini. Masya Allah. Saya kan selama ini udah berapa setahun ini saya tinggal di Florida. Yeah. Kemudian saya berkunjung ke rumah anak di Virginia. Karena ini saya sedang di Virginia. Oh, Masya Allah. Beberapa teman itu mempertanyakan kenapa Pak Duta datang ke rumah anak. Kan kesian nanti anaknya sakit, maksudnya sakit gitu. Masya Allah. Saya bilang, saya mengikuti protokol yang ada. Anak saya juga menerapkan protokol. Begitu sampai di rumah anak cucu saya di sini, di Virginia, saya nggak langsung salaman, saya langsung mandi, tukar baju, bajunya langsung dicuci. Ya.
Jadi alhamdulillah selama ini saya sudah 2 kali bolak-balik ke Virginia ini. Sementara ada teman-teman juga yang dia sudah 6 bulan ini berpisah dengan anak cucunya gitu, Ustaz. Jadi anaknya melarang orang tuanya tuh datang berkunjung melihat dia gitu. Memang segala kebutuhan sudah dilengkapi anak-anaknya gitu. Tapi kan ada semacam kerinduan untuk kalau anak cucu yang ingin bertemu, walaupun ada sosial media kita bisa chatting-chattingan, bisa tatap muka di Zoom segala macam, tapi tetap aja nggak lengkap kan rasa rindu itu kalau tidak ketemu begitu. Nah, bagaimana ini Ustaz fenomena ini di mana orang tua udah ada seorang teman saya senior juga, dia tinggal di Arizona. Umurnya sudah 85 tahun, anak-anaknya nggak mau berkunjung kepada dia karena takut begitu. Nah, orang yang sudah tua. Begitu. Nah, apa ini Ustaz yang harus dilakukan ini? Apa satu pihak kita harus berbakti kepada orang tua, tapi di pihak lain ada rasa takut juga begitu. Tapi sementara ada juga seperti anak saya di sini, walaupun suaminya orang Amerika asli, tapi dia membuka tangan untuk saya untuk hadir gitu. Untuk melihat anak cucu di sini. Sementara yang lain itu sangat khawatir banget itu. Apakah ini kekhawatiran ini sangat berlebihan itu, atau bagaimana cara kita menyikapi ini? Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih Pak Duta atas pertanyaannya. Jadi beliau minta tanggapan Ustaz terkait dengan mungkin relasi anak dan orang tua di masa COVID ini khususnya, karena memang harus social distancing. Jadi kita gabung saja dengan penanya kedua ya Ustadz, itu disimpan nanti dijawab sekalian dari Pak Muhammad Saifuddin. Silakan Pak Muhammad Saifuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya dari Indonesia ini mengikuti kajiannya. Menarik uraian tentang sabar. Terkait dengan klasifikasi sabar ada 3. Sabar ala ta'ah, sabar alal maksiyah, dan sabar alal bala. Pertanyaannya, ketika kita amar ma'ruf nahi mungkar, khususnya pada nahi mungkar, di lingkungan kita ada sekelompok pemuda yang minum minuman keras. Kemudian kita beri arahan, kita beri ilmunya, tapi mereka tetap minum minuman keras. Nah, bagaimana kita bertindak dengan sabarnya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Muhammad Saifuddin mengenai bagaimana kita bersikap sabar menghadapi kemaksiatan ini, Ustadz. Bagaimana melakukan amal ma'ruf nahi mungkar. Silakan Ustadz sekalian dijawab menanggapi dari Pak Duta dan juga Pak Muhammad Saifuddin. Silakan Ustaz. Terima kasih. Ya, pertama-tama saya mengucapkan salam hormat ya buat Ayahanda Duta Marlin di Virginia ya. Ya, kami sangat terkesan dengan sepak terjang beliau sebagai tokoh dakwah Indonesia yang ada di Amerika. Ini di Kota Sorong, Pak Duta selalu disebut-sebut ini di sana nih. Ya, dengan pengalaman Ayahanda berkunjung ke sana. Mudah-mudahan ada waktu untuk dapat bersilaturahim lagi ke Indonesia, khususnya di Kota Sorong. Subhanallah, apa yang menjadi kerisauan Bang Duta Marlin adalah merupakan ya, kerisauan kita semua. Ya, bahwa beberapa waktu lalu, tahun lalu kita tidak membayangkan bahwa akan ada pandemi yang menjadikan interaksi sosial kita sedemikian drastis ya, berubah ya dengan social distancing dan semua arahan yang mengharuskan kita dapat mengendalikan diri untuk mencegah penyebaran COVID-19. Subhanallah, yang positif itu adalah suasana hati yang merupakan kelembutan titipan Allah Subhanahu wa taala berupa kasih sayang. Irham man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayang yang ada di bumi supaya yang ada di langit akan menyayangimu. Ya, man la yarham la yurham. Yang tidak bisa menyayangi tidak juga disayangi. Apa yang menjadi perasaan ya, ayahanda untuk anak dan cucu itu adalah merupakan
satu sikap yang sangat lembut, kebijaksanaan, dan kasih sayang yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Ujian bernama COVID-19 ini adalah sesuatu yang harus kita terima dengan ikhlas. Ya. Walaupun di sana sini kita mendapatkan ya kesulitan, khususnya dalam berkomunikasi, berinteraksi, namun kita tetap percaya bahwa tidak ada yang terjadi kecuali ada izin Allah, dan insya Allah akan ada hikmah besar di balik itu semua. Wa nabluukum bil syarri wal khairi fitnah. Kami mengujimu dengan kebaikan dan keburukan ya sebagai cobaan. Nah, mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan apa yang menjadi problem dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi ini juga akan berlalu. Memang kita tidak dapat menafikan ya bahwa setiap kita punya pandangan yang berbeda-beda. Ini dianggap kehati-hatian dan itu juga merupakan kewaspadaan yang dianjurkan oleh Islam, atau ini adalah sesuatu tindakan yang berlebih-lebihan. Makanya kita kembalikan kepada ahlinya, idza usidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Kalau segala urusan itu dikembalikan bukan pada ahlinya, ya tunggu kehancurannya. Dalam hal ini, pemerintah memang memberikan aturan yang ketat kepada kita untuk kemaslahatan kita, keluarga, dan masyarakat. Ya. Demikian pula para ulama. Kesimpulannya, ya Pak Duta, kita bersabarlah. Ya. Alhamdulillah masih ada media yang bisa mengobati kerinduan kita untuk berbicara, melihat wajah, ya, bisa bertukar informasi bagaimana keadaan kita di sana. Ya. Dan insya Allah ini segera berlalu. Kalau kita membayangkan bagaimana orang yang, maaf ya, yang dipenjara bertahun-tahun, yang tidak ketemu dengan sanak keluarga, ya, dengan tekanan psikologi yang sangat terpuruk, itu kita artinya tidak ada apa-apa. Alhamdulillah, satu saat kita akan ketemu dengan suasana yang insya Allah lebih bahagia lagi, lebih berkah. Ya, demikian jawaban kami, Bang Duta. Ya, mudah-mudahan keluarga tetap sehat semua, tetap bahagia, dan insya Allah dalam waktu yang tidak lama dapat bersua kembali. Pak Saifuddin, terima kasih. Ya, luar biasa semangat dakwah. Ya, betul sekali bahwa amar ma'ruf nahi munkar adalah satu pintu jihad, ya, perjuangan mulia di dalam ajaran agama kita, yang menjadi indikasi bahwa umat ini adalah umat yang terbaik ketika dia melaksanakan kewajiban amar ma'ruf dan nahi munkar ini. Namun memang menjadi sunnatullah ini bukan sesuatu yang mudah, tapi banyak tantangannya. Kalau amar ma'ruf masih banyak yang sanggup, masih bisa bertahan lama, tapi ketika berbicara tentang nahi munkar, kadang-kadang tidak semua orang sanggup untuk bertahan. Nah, kesabaran dalam hal ini tetap menjadi bagian sifat dan karakter seorang dai. Sehingga solusinya yang pertama adalah mengikhlaskan niat bahwa kita melakukan nahi munkar ini semata untuk mendapatkan ridha, kebaikan, dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, senantiasa berkoordinasi dengan semua pihak yang memungkinkan kita untuk membantu upaya menyadarkan generasi kita dari kemungkaran, minum khamar, narkoba, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan masukan-masukan dan kerjasama yang baik itu, tanggung jawab ya nahi munkar itu kemudian bisa lebih ringan. Yang ketiga, ya memanfaatkan semua media yang memungkinkan untuk menyadarkan anak-anak kita, generasi kita dari berbagai penyimpangan dan pelanggaran. Ya, alhamdulillah sekarang dengan adanya media elektronik, ya media sosial, ya ada broadcasting, ada dakwah secara virtual dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan itu bisa menjadi alternatif untuk menjadi sarana anak-anak kita mendapatkan nasihat dan sentuhan, sehingga apa yang mereka lakukan itu lambat laun mereka bisa tinggalkan. Yang terakhir adalah doa. Ya, ad-du'a'u mukhul ibadah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah otaknya ibadah.
doa itu adalah senjata pamungkasnya orang beriman. Ya, para nabi mengajarkan kita bagaimana berdoa sebelum berdakwah, tengah berdakwah, dan setelah berdakwah. Apa yang berat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah ingin merubah hati seseorang. Apalagi itu adalah generasi kita, anak-anak yang kita harapkan dapat berbuat lebih baik dengan apa yang kita saat ini jalani. Insya Allah dengan doa yang tulus, doa yang tidak pernah putus, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah, sehingga Allah memperlihatkan sebelum kita wafat, ternyata perubahan itu bisa secara drastis lebih daripada apa yang kita bayangkan sebelumnya. Selamat beramar ma'ruf dan nahi mungkar, Muhammad Saifuddin, ya, dan kita saling mendoakan kebaikan selalu. Terima kasih Ustaz responnya. Terima kasih Pak Saifuddin. Baik, kita masih ada 2 pertanyaan Ustadz untuk pertanyaan terakhir melalui chat. Satu dari Facebook dari Bapak Ahmad Bushairi. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara kita agar betul-betul merasakan makna Quran Surat Al-Fatihah ayat 5, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saat sholat? Apakah kita boleh menggali masalah-masalah yang kita hadapi saat sholat agar bisa memaknai ayat tersebut? Kemudian dari pertanyaan kedua dari Ibu Ratna, kita gabung sekalian aja ya Ustadz. Baik. Pertanyaan dari Pak Ahmad Bushairi yang pertama, yang kedua dari Ibu Ratna. Bagaimana kita menghilangkan rasa ragu akan segala amal yang kita perbuat? Apakah tertolak atau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi bagaimana kita menghilangkan keraguan di dalam beramal? Jangan-jangan amal kita diterima atau ditolak ini. Begitu Ustaz mungkin singkatnya dari pertanyaan Ibu Ratna. Apakah sikap ragu itu salah jika kita merasakan hal itu? Terima kasih Bu Ratna atas pertanyaannya. Baik Ustadz, ini 2 pertanyaan terakhir sebelum nanti kita tutup. Silakan Ustadz, waktu kami silakan. Baik, terima kasih saudaraku Pak Ahmad Bushairi dan Ibu Ratna. Khusyuk di dalam salat adalah menghadirkan kesadaran bahwa kita ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga itu yang menjadikan jasmani dan rohani kita ini tunduk, patuh, ya, dan penuh penghayatan akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memahami dan merenungkan kandungan apa yang kita baca itu adalah bagian dari khusyuk. Sehingga ayat Al-Quran mulai dari surah Al-Fatihah memang sewajibnya terjemahan itu hadir dalam benak kita supaya benar-benar menyentuh bahwa ini adalah merupakan satu proses dialog kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah. Memang kita menghadirkan satu kesadaran bahwa di hadapan kita ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dari ayat pertama, ayat kedua ada jaminan bahwa siapa yang baca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah pasti akan menjawab habanani abdi. Hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, majadani abdi. Hambaku memberikan sanjungan kepadaku dan seterusnya. Semua ayat-ayat Al-Qur'an itu pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk imbalan kebaikan yang sedang kita lakukan. Menghadirkan keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak untuk kita sembah. Sehingga semua bentuk penghambaan kita sebagai manusia hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita tauhidkan dalam semua bentuk peribadatan kita kepadanya. Sehingga kita tidak akan melakukan hal-hal yang berbau kemusyrikan, kita tidak memunduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan melanggar apa yang menjadi ketentuan dan perintahnya. Wa iyyaka nasta'in, juga ada kesadaran bahwa sebagai manusia dengan segala kelemahan butuh bantuan, dan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta. Orang yang membayangkan bahwa dia sedang ditimpa problem itu menangis ketika membaca wa iyyaka nasta'in. Orang sakit ketika membaca iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in pasti akan terharu bahwa penyakit ini bisa sembuh jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Orang yang punya problem antara suami dan istri
ketika membaca wa iyyaka nasta'in itu akan membayangkan bahwa Allah ini punya kehendak untuk dapat mengangkat problem yang sedang saya hadapi bersama keluarga, bersama suami dan istri. Orang yang pusing 7 keliling dengan kenakalan anak-anaknya, la samahallah, mudah-mudahan tidak terjadi, itu juga akan menemukan satu ketenangan batin bahwa Allah Subhanahu wa taala dapat melakukan hal-hal yang di luar dari jangkauan pikiran kita. Wa iyyaka nasta'in, maka segala kecil dan besar problem hidup kita hanya kita bergantung kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi kesimpulannya membaca ayat ini membayangkan problem kita itu tidak apa-apa, dan itu memang menjadi bagian dari penghayatan kita terhadap firman Allah yang mulia yang sedang kita bacakan. Ibu Ratna, terima kasih. Menghilangkan rasa ragu itu juga bagian dari konsekuensi iman. Karena sebagian orang kalau sudah sholat ya sudah menganggap diri sudah melaksanakan kewajiban. Tetapi orang yang punya ragu, jangan-jangan Allah belum menerima, itu adalah merupakan satu sifat atau perasaan yang sangat positif. Karena itu maka kita mau menyempurnakan sholat kita lagi dengan ibadah-ibadah lain. Misalnya kita sudah sholat zuhur, kita tahu bahwa ini belum sempurna. Tadi masih banyak yang istilahnya pikiran yang melayang-melayang gitu, sehingga kita sempurnakan dengan sholat sunat 4 rakaat. Demikian pula salat sunat rawatib lainnya. Bahwa bagi orang yang beriman selalu ada perasaan ragu, ya. Apakah saya ini ikhlas atau tidak? Ada riyaknya tadi atau tidak? Nah, salah satu yang bisa menguatkan jiwa kita bahwa Allah menerima amal ibadah kita adalah seberapa konsisten kita di dalam melakukannya. Contoh, kita bersedekah, tapi hanya 1 kali. Iya. Tetapi kalau itu setiap hari kita lakukan, itu tanda bahwa Allah menerima sedekah kita. Iya. Kita melakukan qiyamul lail misalnya. Kalau hanya 1 kali dalam 1 tahun, itu kita wajib meragukan diri. Kenapa saya hanya melakukan itu padahal saya tahu bahwa ini adalah ibadah yang sangat mulia. Kalau ada orang yang mampu melakukan itu secara kontinu, itu tanda bahwa amal itu diberkati Allah dan Allah menerimanya. Jadi sekali lagi, salah satu indikasi yang dapat menjadi ukuran apa Allah menerima amal kita adalah ketika kita melakukan itu secara terus-menerus. Dan kita tidak lihat betapa besar, meskipun kecil, adwamuha wa in qalla, meskipun sederhana, tetapi itu dilakukan secara rutin, itu adalah ibadah dan amal yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, memberikan keyakinan teguh di dalam hati kita untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Terima kasih Pak Ahmad Kuseri dan Ibu Ratna, jazakumullah khairan katsiran. Baik, terima kasih Ustadz atas respon dan jawabannya, sangat menarik sekali diskusi dan kajian kita pada hari ini. Sebenarnya kita ingin terus bersama Ustadz Mutahhir Arif ini, tapi waktu yang tidak memungkinkan ini Ustadz. Insya Allah nanti kita akan lanjut, masih panjang perjalanan kita insya Allah. Ada 100 station ya Ustadz, ada 100 tempat persinggahan menuju Allah Subhanahu wa taala yang akan kita kaji satu persatu melalui kitab Madarijus Salihin ini. Jadi kita berharap Bapak dan Ibu tetap berpartisipasi terus, dan kita juga dari pengurus cabang istimewa Muhammadiyah Amerika Serikat mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu, baik melalui Zoom maupun yang melalui live Facebook. Insya Allah nanti kita akan kembali bertemu nanti minggu depan. Sebelum kita tutup, nanti kita minta Ustadz Mutahhir Arif untuk berdoa dan menutup kajian ini. Ada pengumuman dari PCIM Amerika Serikat bahwa seperti biasa, besok Sabtu pagi, waktu Amerika, kita ada kajian pedoman Islam warga Muhammadiyah, yang pedoman Islam hidup warga Muhammadiyah, yang merupakan juga kajian rutin untuk membedah bagaimana doktrin,
kemudian juga konsep hidup Islami berdasarkan Muhammadiyah yang secara reguler akan nanti dipimpin oleh Ustadz Muzakir. Saya kira itu dari kami. Silakan Ustadz untuk berdoa sekaligus juga menutup kajian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin wa syukra syakirin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma hadha du'auna wa minkal ijabah. Innaka qulta wa qawlukal haqq ud'uni astajib lakum fastajib du'aana ya Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala